Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana proses editing yang baik? Nah, di sini gue akan membahas tentang bagaimana proses editing yang baik menurut pengalaman yang gue lakukan selama beberapa tahun ini gitu. Sebagai editor video sekaligus videographer yang berpengalaman langsung dalam hal memanajemen data gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Dalam hal editing video yang baik, sebenarnya banyak macamnya. Namun, gue akan memberikan tips di awal ini untuk kemudahan lo sebagai editor agar proses editing tidak perlu memakan banyak waktu dan sebagai efisiensi kinerja lo untuk mendapatkan mood. Karena penting banget ya gitu. Kalau untuk kita sebagai editor, kadang lo ngerasa gak sih kalau misalkan, aduh kerjaan banyak nih, belum dikerjain. Mana mood gak enak lagi, mana berantakan lagi datanya. Nah, di sini gue akan membahas tentang menciptakan mood itu sendiri. Dengan sebab manajemen yang rapih ketika lo akan memulai proses editing. Berikut ini langkah-langkah proses editing yang gue rangkum berdasarkan pengalaman yang selama ini gue sebagai editor menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi ini berdasarkan riset pribadi ya, dan gue juga riset terhadap teman-teman gue yang juga sebagai editor video. Bagaimana sih proses editing yang efektif dalam hal manajemen waktunya juga, dalam hal manajemen datanya juga, letaknya di mana, mesti gimana proses editingnya dari awal hingga akhir gitu. Oke, next. Nah, dalam hal segi backup data, jika lo seorang karyawan atau freelancer yang double job alias videographer sekaligus editor video, maka hal yang harus dan pasti lo lakuin ialah membackup atau pindahkan semua file video hasil syuting yang ke dalam hard disk PC atau laptop yang lo gunain untuk editing. Lalu buat folder terpisah berdasarkan kamera atau memori yang digunakan, agar tidak tercampur dengan pengambilan angle gambar di kamera lainnya. Jadi jelas ya, dari segi backup data, jika lo sebagai seorang karyawan atau freelancer, dengan tugas lo sebagai videographer sekaligus editor video di dalam satu project tersebut, maka hal yang lo lakukan ialah membackup data sesuai data yang lo peroleh saat itu juga, dan lo pisahkan, jangan digabung. Lo pisahkan berdasarkan memori dari masing-masing kamera, supaya ketika lo nanti dalam hal proses editing lo nggak bakalan bingung gitu, ini video mana, ini video dari kamera mana, dan mungkin lo bakal kebingungan banget gitu, dan itu akan memboros waktu lo dalam hal editing, dan bahkan bisa menjadikan mood lo rusak gitu. Lo bisa bad mood dan akhirnya kerjaan terbengkalai, dan ketika klien mendadak minta deadline-nya cepat, ya lo kelabakan nanti ke depannya. Nah, di sini gue menyarankan dalam hal backup data lo mesti rapih dari awal, karena ini bakal menyangkut tentang keefisienan lo dalam hal editing video. Jadi lo lebih efektif dalam hal editing video karena data-data yang lo hasilkan melalui recording video itu udah tersusun rapi sejak awal. Nanti sisanya mengalir mengikuti apa yang udah lo susun tersebut. Jadi paham ya? Next. Nah, dari segi sortir nih, gue bakal jelasin. Pertama ya, pilih dan pisahkan file berdasarkan klien, project, hari, dan gear atau memori. Gear yang gue maksud adalah kamera ya. Lalu buat folder khusus untuk hasil editing, agar suatu saat ketika diminta hasil, semua sudah menjadi satu folder berikut dengan revisiannya. Nah, setelah lo backup berdasarkan folder gitu, berdasarkan kamera, jadi bikin foldernya dulu berdasarkan kamera gitu. Dan kemudian lu sortir, ini data hari apa, misalkan dari klien siapa, misalkan klien A, terus project apa dari klien tersebut, terus hari yang keberapa, terus dari kamera yang mana gitu. Jadi ketika lo mau backup semua data, jangan sampai ketika tadi lo backup data tuh ada yang miss gitu. Dan sebelum lo backup data yang tadi, jangan sampai ada yang miss, pertama. Ya kedua, jangan di format dulu ketika lo sedang membackup data, karena kemungkinan pahitnya ketika ada yang nggak ke backup dan ternyata di memori tersebut belum ke backup semua, ya lo rugi gitu. Rugi dalam artian ya lo nggak bisa di record ulang, karena setiap record yang lo hasilkan itu ya berkaitan dengan waktu yang lo pergunakan gitu, atau bahkan lo rugi dalam segi pengambilan gambar ulang. Dan gue saranin jangan sampai lu lengah di hal itu gitu. Dalam segi data jangan sampai hilang. Dan kemudian lu sortir, lu pilah berdasarkan klien,
dan klien itu mungkin ada beberapa project, dan dalam project itu ada beberapa hari, dan dalam beberapa hari itu ada beberapa kamera yang digunakan gitu, dan memorinya terpisah. Jadi ya lu sortir berdasarkan itu. Jadi gue jelasin sekali lagi, ketika lu backup, lalu lu sortir berdasarkan klien, berdasarkan project, berdasarkan hari, dan berdasarkan kamera yang melalui memori gitu. Lu buat folder masing-masing, lu buat folder secara khusus. Jadi ketika lu nanti cari-cari itu nggak bakal kelabakan di kemudian hari ketika proses editing itu suatu saat di project lu ke depannya, lu nerima banyak orderan nih, dan lu bingung mana yang klien mana projectnya dari klien yang project mana gitu, atau dari hari yang keberapa dari project tersebut yang mana. Jadi ya lu harus tersistem ya, gue saranin harus tersistem berdasarkan pemilahan data yang baik, berdasarkan data yang sesuai di dalam satu folder dalam artian beda-beda penamaannya gitu. Next, nah berikut ini contoh manajemen folder yang selama ini setelah gue riset beberapa pengalaman gue dalam hal menangani project dari klien ya seperti ini gitu. Memanajemen folder yang suatu saat ketika gue dalam hal melakukan proses editing tuh nggak berantakan gitu. Jadi lo bersama tim ketika lo misalkan atau lo hanya sebagai editor video, lo paling nggak pedomannya ini gitu, standarisasinya seperti ini. Jadi lo nggak bakalan nanya-nanya lagi ke mereka, hanya sebatas yang penting standarisasi manajemen foldernya seperti ini ya, backupnya tolong seperti ini, terus sortirnya juga seperti ini, penamaannya seperti ini gitu. Lo bersama tim harus kompak dalam hal penanganan backup, sortir, dan manajemen folder. Karena ini sangat riskan dalam hal efektivitas editing lo, karena berhubungan dengan deadline, karena berhubungan dengan ya permintaan editing klien gitu. Entah itu dia kadang minta dadakan deadline-nya, atau emang sesuai deadline-nya tapi lo belum dapat mood untuk ngediting karena manajemen data foldernya tuh nggak sesuai apa yang lo inginin gitu. Karena di sini gue memberikan contoh manajemen folder berdasarkan beberapa tahun pengalaman gue di bidang editor video ini. Oke, kita simak ya. Yang pertama, ini kita masuk ke nama project ya. Ini project utama, misalkan kalau lo backup di laptop, entah lo backup di laptop atau di hard disk, paling enggak folder pertama setelah lo masuk di local disk, hard disk internal atau hard disk eksternal, lo utamakan folder pertama tuh nama project atau klien ya. Misalkan orderan lo masih terhitung sedikit gitu, ya lo namanya nama project. Atau ketika lo udah mendapatkan beberapa klien, ya lo pisah, pertamanya itu adalah klien, paling utamanya klien. Penamaan itu pentingnya di folder awal adalah klien ya, bukan nama project. Jadi klien dulu baru project. Beda hal kalau misalkan fokus utama lo adalah klien tersebut dan dia mempunyai beberapa project. Jadi lo hanya mensupport dia dalam beberapa project, namun kliennya cuma satu misalkan, dan lo fokus terhadap dia. Nah ya lu buat folder utamanya ya nama project tersebut. Misalkan klien A itu adalah sekolah dan lu fokusnya cuma sekolah itu. Nah nama projectnya apa nih? Dalam setahun itu mungkin ada yang namanya video liputan, entah itu acara maulid atau acara perpisahan gitu di sekolahnya. Dan itu pun rutin gitu. Dan lu fokus terhadap sekolah tersebut dan terus menggunakan jasa lo gitu. Jadi untuk memfasilitasi folder tersebut, ya lo memberi namanya nama project. Dan ketika lo klik, nah lo bikin folder lagi nih. Ada dua, produksi atau shooting, atau ketika lo recording, lo masukin di sini semua. Nah untuk folder selanjutnya ya edited file. Ini folder fungsinya untuk file-file yang telah lo proses gitu. Proses dalam artian lu sedang memproses editing, baik itu dari segi mentahan Premiere Pro-nya atau hasil akhirnya gitu. Entah itu file atau hasil akhirnya berupa MP4 atau MOV atau apa, tapi jarang ya MOV ya, lebih ke MP4 sih. Dan dari edited file ini, dari mulai lu proses awal, asistensi awal,
Misalkan lo udah bikin proses editing pertama nih, untuk ACC pertama ya lo sebelum memasukkan efek-efek, ekspornya itu berupa MP4 dulu nih, tanpa efek-efek apapun, itu jadi cut to cut aja gitu. Misalkan ada 3 proses nih, proses awal adalah proses asistensi pertama, proses kedua, dan proses ketiga. Dan jadi masing-masing proses itu kan kemungkinan pasti ada revisi dong. Dan lo memasukkan semua folder ya di sini, edited file. Nah, untuk hasil mentahnya semua yang hasil lo recording, baik lo bersama tim atau lo sendirian, dan itu beberapa dari kamera atau apa, ya lo masukin semua di sini. Nah, ketika lo masuk sini semua nih, produksi syuting, nah lo pilah lagi nih. Mungkin lo dalam tim masing-masing tugasnya beda-beda gitu ya. Misalkan, yang pertama kamera 1 teman lo itu mengambil gambar menggunakan lensa tele gitu, atau lensa zoom. Jadi ya fokus dia hanya mengambil gambar-gambar yang tujuannya fokus gitu, lebih deket atau lebih ke, kalau dalam istilah foto candid gitu. Nah ini sama, tele juga fungsinya mengambil gambar yang sifatnya padat, entah itu lo fokus face atau aktivitas tangannya dia lagi ngapain, mungkin kalau lagi bend atau hal apapun gitu yang diambil. Terus yang kedua kamera 2 wide, yang penggunaannya lo pasti tahu ya, karena lensa wide itu lensa yang jauh ya, jauh dalam artian lensa lebar. Jadi lensa lebar dalam artian mengambil keseluruhan aktivitas yang lo shot itu. Nah, lo pisah semua di sini di kamera wide. Begitu juga tadi sebaliknya tele. Jadi masing-masing tugasnya ada yang fokus di zoom atau sempit, fokus, dan lensa wide yang mengambil keseluruhan gambar, fokusnya hanya di sini. Terus kamera ketiga atau temen lo yang ketiga gitu menggunakan kamera 3, yaitu broadcam. Broadcam di sini dalam artian gini. Broadcam biasanya disebutnya kamera broadcast gitu, kamera yang fungsinya biasanya dari fiturnya itu dia udah bukan seperti DSLR. Karena dari 2 kamera ini, kamera 1, kamera 2, biasanya kalau kita main sinematografi atau main sinematik, kamera 1, kamera 2 itu lebih ke DSLR, mengambil klip-klip gambar aja, potongan-potongan video yang tidak durasinya panjang gitu, hanya durasi pendek-pendek saja gitu. Nah beda hal dengan kamera 3 atau broadcam atau broadcast kamera. Biasanya broadcast kamera ini sifatnya durasinya panjang banget gitu, lo bisa lebih dari sejam mungkin, atau mungkin mulai dari 30 menit, karena dia kamera broadcast atau broadcam ini lebih dikhususkan untuk mengambil gambar atau mengambil video yang durasinya panjang, full dokumentasi lah disebutnya. Karena dari broadcam ini mungkin ketika dalam suatu acara, misalkan si klien ini dari acara jam 7 sampai jam 12 pasti kan ada kayak sambutan-sambutan mungkin ya, atau emang fokus mengambil semua dokumentasi gambar gitu. Mungkin dimulai dari kayak sambutan, kurang lebih paling lama itu 15 menit. Dan itu kamera broadcast dia tahan lama gitu, dari segi baterai juga tahan lama, dari segi teknologinya juga emang mendukung untuk mengambil gambar secara durasinya panjang gitu. Beda hal dengan 2 kamera sebelumnya, kamera 1, kamera 2 yang hanya mengambil potongan-potongan gambar. Nah di sini lo mengambil gambar ini melalui broadcast kamera, fokusnya hanya di satu folder ini juga gitu. Dan ini kamera utama, disebutnya kamera utama ya, karena kamera utama dalam artian sebagai guide editing lo gitu. Guide editing dalam artian panduan lo editing. Jadi walaupun lo nggak dapet yang namanya panduan ya dalam briefing project pertama misalkan, kita dijelasin cuma kita nggak terlalu hafal. Nah, kita nggak terlalu hafal susunan dari acara tersebut ya, kita bisa melihat nih dari panduan broadcam ini, karena broadcam kamera ini sifatnya ya full dokumentasi. Terus selanjutnya folder keempat ya, atau kamera 4, biasanya sih drone ya, atau aerial videography. Kita menggunakan, kalau profesionalisme itu benar-benar profesional, kita menggunakan DJI Phantom 4 Pro atau Mavic di bawahnya. Nah, ketika mengambil gambar lewat drone, fungsi drone itu kan lebih ke mengambil lokasi di mana gitu ya, dari segi atasnya gitu. Apapun yang lo ambil dipakai drone atau tim lo yang mengambil gambar lewat udara, ya lo masukin juga folder terpisah khusus drone kamera 4. Dan ini akan memudahkan lo banget untuk memilah gambar-gambar yang akan lo ambil. Contoh, dalam hal misalkan project acara perpisahan gitu. Di kamera broadcam
mengambil gambar secara full. Namun ketika ada tim, kita lebih enak praktis gitu mengambil angle-angle gambar. Intinya semakin banyak kita tim, semakin kaya akan pengambilan gambar gitu, angle-angle-nya. Dan itu sebenarnya kalau menurut gue ya sebagai editor, lebih baik mendingan banyak stok gambar atau video daripada sedikit stoknya. Dan paling enggak standarisasinya nih hanya 3 ya, misalkan kalau kita nggak pakai drone, paling enggak 3 atau 2 juga boleh. Yang penting intinya ada broadcam dan wide atau tele salah satu. Karena kalau dalam segi dokumentasi itu riskannya ya kita mengambil momen. Momen itu adalah hal yang penting. Mungkin dalam hal project wedding misalkan, dalam hal akad, ketika lo menggunakan lensa wide dengan kamera DSLR, lo nggak mungkin dong mengulang momen tersebut karena lo dibayar klien untuk mengambil momen, bukan lo yang dibayar tapi lo mengatur momen tersebut. Yang namanya momen itu nggak bisa diulang ya. Dan lo nggak berhak untuk mengulang momen tersebut karena ya lo dibayar secara profesional ya untuk mengambil momen yang the best of moment gitu. Karena lo dibayar ya untuk mengambil gambar ya the best of moment tersebut gitu. Lo nggak bisa ngulang momen tersebut. Jadi selanjutnya ketika lo klik nih masuk ke memory card. Nah biasanya memory card 1, 2, 3 ini kemungkinan bisa bersifat hari atau memory card tersebut. Mungkin kalau misalkan stoknya banyak, ya lu pilih nih memory card 1, memory card 2, memory card 3. Nah, lu catat nih dari masing-masing memory card juga. Karena kan ketika lo mungkin ada pertanyaan karena lo nggak sebagai videographer juga atau hanya sebagai editor video dan lo ingin menanyakan suatu momen mana yang mana di memory card yang keberapa nih, dan itu tercatat di memory card 1 atau memory card 3. Jadi jelas ya. Di sini gue memberikan contoh manajemen folder berdasarkan pengalaman gue sebagai editor video beberapa tahun ini yang gue riset berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, selanjutnya kita membahas folder edited file. Edited file ini akan membahas tentang penamaan-penamaan dari mentahan dan hasil akhir ya. Dan di sini gue akan memberikan contoh penamaan file berdasarkan tujuannya gitu atau dari mana dia berasal. Misalkan contoh ya, ketika dalam project tersebut kita melakukan proses editing, nah kita namain nih nama projectnya apa. Karena mengikuti dari projectnya awal gitu, dari folder yang awal. Misalkan project wedding. Nah dalam project wedding, gue sarankan untuk menggunakan underscore ini. Karena kalau misalkan lo menggunakan pemisahan namanya hanya sekedar spasi atau strip, itu akan membingungkan lo gitu. Contoh, di project A, lo menyimpan data di hard disk eksternal A. Terus ketika ada project baru lagi, yaitu project B, lo menyimpan datanya juga di hard disk A misalkan. Ketika suatu saat si klien minta data mentahannya lagi, entah itu 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, lo kan pasti lupa nih mentahannya di mana karena kita nggak tahu ya kebutuhan klien itu seperti apa. Apalagi kita berkaitan dengan beberapa klien atau project yang kita kerjaan tuh banyak misalkan. Dan kita nggak hafal mana project yang mana dan nyimpennya di mana. Nah, lo bisa memanfaatkan fitur yang namanya search di Windows di awal. Nah, fungsinya penamaan file ini ya itu. Karena dari semua manajemen folder ini ya fungsinya itu. Untuk suatu saat ketika lo mencari folder atau penamaan project tersebut atau penamaan dari mentahan editing itu, lo dapat dengan mudah menemukannya gitu. Dan ini contohnya nama project misalkan project wedding A. Sebelum menyelesaikan semua editing itu, lo pasti dong proses editing pertama. Nah, lo mesti ACC dulu nih susunannya udah oke atau belum. Gue sarankan ada 3 posisi ya, atau 3 proses. Yang pertama raw cut. Jadi nama project dulu, terus fungsinya apa atau tujuannya apa. Jadi dari mana dia berasal nama projectnya, terus underscore pemisahannya yaitu raw cut atau proses editing pertama yang berupa penyusunan dari story momen-momen yang lo tangkap gitu. Lo udah susun, apakah sudah di ACC atau belum. Nah, untuk melakukan proses ACC, setidaknya lo save datanya tuh dengan penamaan raw cut, yaitu cut to cut, hanya proses memotong dan menyusun dari segi scene-scene yang ada dari gambar-gambar yang lo masukkan gitu. Terus untuk selanjutnya sama seperti yang di atas, nama project di dalam satu folder edited file, terus tujuannya atau hasilnya ya berupa setelah di cut to cut dan dia udah ACC dan si klien sudah meminta susunan yang dia mau dan lo sudah menyesuaikan hasil editingnya.
Ya ini berarti sudah diedit plus compositing. Dalam artian compositing itu sudah diberikan efek-efek kayak mungkin nanti gue jelaskan, yaitu seperti transisi atau pewarnaan atau apa, karena ini lebih bersifat ke finishing ya biasanya compositing itu. Jadi kayak menggabungkan lagu mungkin gitu atau efek-efek, jadi lo mengkomposisikan proses editing lo ini menjadi satu kesatuan gitu. Lalu gue saranin untuk selanjutnya setiap proses lo editing setidaknya lo membuat yang namanya backup, karena kita nggak tahu ya yang namanya virus itu, virus komputer kan kita nggak bisa deteksi. Mungkin lo bisa menggunakan beberapa komputer namun file mentahnya lo menggunakan hard disk eksternal dan lo berpindah-pindah komputer, ya lo bakalan yang namanya kena virus sih. Itu rentan banget, kecuali kalau lo emang dari awal menggunakan satu komputer aja gitu kan, menggunakan satu komputer aja dari awal hingga hasil akhir, entah itu lo menggunakan laptop aja atau menggunakan komputer aja, itu lebih baik satu gitu dari awal. Cuman untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan ya setidaknya lo membackup data, jadi lo save-nya 2. Ini contoh ya, contoh aja misalkan dari compositing nama project, edited plus compositing, terus di underscore lagi di backup. Backup dalam artian lo mengcloning data itu, jadi sama-sama file datanya tuh sama-sama hasil akhirnya setelah lo proses editing. Contoh gini, ketika lo udah menyusun sesuai apa yang diasistensi oleh klien, apa yang klien inginkan, dan lo udah menyusun apa yang menjadi request klien, entah itu dari segi lagu yang dia minta untuk backsoundnya atau efeknya, dan lo membuat backup tersebut gitu, sama-sama hasil akhirnya tuh sama. Jadi dari segi jumlah datanya atau proses editingnya tuh sama-sama, baik itu dari backup atau file utamanya gitu. Karena suatu saat kita yang nggak tahu yang namanya crash gitu kan, crash dari segi penggunaan software itu. Jadi gue sarankan untuk yang namanya backup. Nah, untuk penamaan file export nih sama kurang lebih seperti itu, nama project, terus edited, terus rocket preview 1. Jadi setelah kita nama project dan rocket, nah kita export dulu nih, kan kita mau yang namanya asistensi nih, kita tektok dulu nih sama klien. Nah, dalam proses rocket editing ini, editing mentah yang berupa cut to cut, nah kita export nih ke nama projectnya sama, edited atau rocket, terus preview 1. Jadi preview 1 tuh dalam artian ya ACC pertama gitu, preview 1. Ketika lo sudah menyerahkan edit hasil proses pertama, dia meminta revisi, nah ini lo nanti mau revisi lagi ketika selesai revisi ya, dan itu revisinya itu minor tapi banyak, atau kemungkinan revisinya tuh mayor banyak. Jadi berlanjut preview 1, preview 2, preview 3, tergantung dari ACC-nya si klien. Terus ketika semua sudah hasil akhir dan si klien sudah beres terhadap apa yang menjadi permintaan dia dan dia udah puas dari hasil komunikasi kita terhadap proses editing, nah kita beri nama nih, nama project fixed. Ini contoh aja ya, nama project fixed. Jadi fix dalam artian ini sudah clear tanpa revisi. Terus sedikit tips buat lo, kalau bisa seminimal mungkin proses revisi itu hanya maksimal mencapai 3 kali. Jangan sampai revisi itu sampai lebih dari 3 kali, karena lo bakal makan waktu pertama, kedua ya lo rugi dari segi pendapatan lo. Tapi kalau misalkan lo emang pengen all out atau pengen maksimal soal hasil, ya terserah lo sih, tergantung dari kenikmatan si klien terhadap proses lo atau dari waktunya. Tapi kalau misalkan si klien minta deadline-nya cepet, ya gue saranin maksimal 3 tadi, maksimal 3 kali revisi. Oke, kita akan bahas materi selanjutnya di video selanjutnya.